Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau mereview sebuah PSU atau power supply yang di marketplace itu terjual sampai ribuan. Tapi banyak yang memandang power supply ini sebelah mata guys. Dan ini adalah power supply Kronos 500 watt dari Faro. Jadi kebetulan aku beli barangnya ini baru. Kalau kalian beli baru itu harganya 130 ribuan ya. Murah banget kan? Mungkin sekarang kita buka aja dulu. Oke, jadi seperti ini untuk boxnya ya. Nah, kebetulan barangku ini dusnya agak sedikit penyok ya, mungkin dari pengirimannya. Tapi ya semoga aja dalamnya bagus ya kan. Untuk boxnya seperti ini. Jadi nggak ada informasi spesifikasi apapun, apalagi logo 80 plus ya. Karena dari harganya juga 130 ribuan. Jadi kalau harga segitu kayaknya nggak bakal mungkin ada power supply yang sudah 80 plus. Cuma gambar power supply-nya dan ada tulisan Kronos 500 watt dan katanya ini adalah power supply untuk gaming guys. Cuma nggak tahu apakah bener bisa buat gaming atau enggak, tapi dari info-info sih kayaknya meragukan ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke, kalau dibuka di dalamnya ada ini ya. Pertama, kartu garansi guys, ada dua. Jadi ini katanya sih bergaransi setahun sih ya. Terus kita dapat juga kabel power seperti ini. Dan di dalamnya ada power supply-nya seperti ini. Kebetulan kabelnya juga sudah hitam semua dan kosong. Ini truk ya. Kita minggirin dulu boxnya. Oke, seperti ini masih plastik ya karena masih baru. Kita buka aja. Wow, enteng sekali. Nah, seperti ini untuk penampakan atau tampilannya ya. Jadi semua hitam dari casing sampai ke kabel. Cuma untuk fan-nya dia warna merah guys ya. Karena kalau kita lihat dari brand Faro-nya kan itu warnanya kombinasi merah hitam ya. Jadi mungkin biar sesuai aja dengan brandnya, makanya dikasih warna merah. Nah, dari kabelnya dulu. Nah, ini kabelnya. Jadi kabelnya itu hitam semua seperti ini. Kemudian untuk powernya minim sekali guys. Ini ada power 24 pin untuk motherboard, kemudian ada 4 pin untuk CPU ya, untuk prosesor. Jadi untuk prosesornya powernya ada 4 doang. Jadi kalau seperti ini sih untuk PC-PC yang terbaru kayaknya sudah nggak worth it. Kenapa? Karena power prosesornya itu rata-rata PC terbaru sekarang ada 8 ya. Kalau 4 ini untuk PC-PC jadul ya. Ya karena aku beli ini kan memang untuk rakitan PC jadul sih. Jadi ya nggak masalah sih menurut aku. Terus untuk power yang lain, untuk power SATA-nya cuma satu guys. Wah, minim sekali ya. Jadi kalau kamu pakai 2 storage itu nggak recommended beli PSU ini ya, karena power SATA-nya cuma satu. Terus untuk Molex-nya ada 2 guys. Nggak tahu kenapa Molex-nya 2 tapi power SATA-nya cuma satu. Mungkin menurut yang bikin ini lebih penting banyak fan daripada banyak storage kali ya. Terus nggak ada power pin untuk PCI Express atau buat VGA card ya. Jadi kalau kamu beli power supply ini dan rencananya mau pakai VGA card itu jangan pilih yang ini, pilih aja yang lain ya. Ya namanya juga murah, mau berharap apa ya kan. Oke, mungkin itu aja yang dibahas ya, nggak ada lagi. Kalau dalamnya sih tuh kelihatan karena enteng sekali, kayaknya itu kopong sekali itu dalam itu. Dan untuk tes hidup kayaknya aku nggak bakal tes hidup karena kalau baru sudah pasti bakal hidup sih ya. Cuma apakah tahan lama atau enggak itu aku nggak bisa kasih tunjuk langsung ya, karena memang ini baru aku beli. Jadi kalau mau ngebuktiin tahan berapa lama itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi tadi aku coba buat foto PSU ini dan fotonya itu aku share ke grup-grup rakit PC gitu ya, dengan harapan ada yang ngasih tahu pengalaman mereka setelah nyobain PSU ini gitu ya. Dan untuk hasilnya aku dapat seperti ini guys. Nah, di sini aku bakal tunjukin komentar dari teman-teman yang sudah pernah coba power supply ini ya. Nanti aku bakal munculin juga di sini. Nah, oke, yang pertama itu dari pengalaman orang ini, itu dia sudah pakai power supply ini sekitar 3 tahunan lebih katanya, dan masih aman sampai sekarang guys. Jadi dia pakainya itu untuk motherboard bulldozer, chipsetnya H55. Jadi ini PC jadul ya, prosesornya itu pakai Intel Xeon 3450, RAM 8 GB,
DDR3, kemudian pakai VGA GT710 ya. Jadi ini VGA yang nggak pakai pin power, dan VGA nya itu sangat low profile sekali, dan dia pakai selama 3 tahun lebih masih aman sampai sekarang gitu katanya. Ada lagi dari Al-Ghifari guys. Nah, katanya dulu dia pakai PSU ini selama 1 tahun guys. Dia pakai untuk PC dengan prosesor Ryzen 3 3200G. Jadi 3200G berarti nggak pakai VGA card ya. Dia pakai iGPU ya. Dan aman selama 1 tahun pemakaian. Karena setelah 1 tahun itu dia beli VGA baru, sehingga dia perlu ganti power supply-nya. Jadi udah nggak dia pakai lagi, tapi selama 1 tahun dia pakai katanya aman guys. 1 tahun nih. Ada yang tadi 3 tahun lebih, dan ada juga yang 1 tahun. Nah, ada juga nih dari Miftahur Rizky ya. Dia bilang PSU ini awet guys buat Office plus Intel Gen 4 tanpa VGA. Jadi awet kalau misalkan tanpa VGA. Dan aku tanya tuh sudah pakai berapa lama, katanya dia nggak tahu karena PC-nya PC kantor guys. Udah berapa lama nggak tahu dia. Nah, tapi selain komentar-komentar baik itu, banyak juga yang kasih komentar yang katanya PSU ini jelek guys. Jadi tapi kebanyakan sih yang ngasih komentar jelek itu nggak ngasih alasan kenapa jeleknya gitu ya. Mereka cuma bilang busuk, meleduk. Tapi di sini juga ada yang kasih komentar, pernah juga orang ini pakai PSU ini dan meleduk guys, katanya meleduk. Orang ini pakai di tahun 2021 katanya. Dan rusaknya itu katanya salah satu kabel power SATA yang dari PSU itu nggak berfungsi normal, menyebabkan HDD tidak terbaca karena kurang suplai gitu ya. Salah satu kabel SATA power supply. Nah, sedangkan di sini kabel SATA power supply itu cuma 1 doang guys. Salah satu kan berarti ada lebih dari 1. Tapi nggak tahu yang model lama ya. Kan ada juga yang hitam semua kabelnya seperti ini. Ada juga yang kabelnya warna-warni guys. Kalau yang kabelnya warna-warni itu nggak tahu ada berapa power untuk SATA-nya gitu ya. Dan untuk komentar jelek lainnya, misalkan nih aku bacakan ya. Menurut pengalamannya meleduk tuh. Menurut pengalaman dia meleduk. Dia itu pakai seminggu dan dipakein VGA card GTX 1030 guys. Katanya meleduk dalam seminggu. Itu ini salah satu yang bilang kalau PSU ini jelek. Kemudian ada juga yang bilang sama aja kayak PSU kalian bawaan casing, tapi dia nggak ngasih tahu pengalamannya saat pakainya ya. Jadi gitu sih ya. Walaupun lebih banyak yang kasih komentar negatif, tapi ada juga beberapa yang ngasih komentar positif guys ya. Dan ada nih satu lagi. Jadi pas aku cari referensi buat bikin video ini, aku coba nonton video YouTube-nya. Kalian pasti tahu lah ya, Review Tech ya. YouTube-nya Review Tech. Nah, di situ dia juga ceritain pengalamannya di video inilah. Ya, aku promosi video orang nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi di situ dia ceritakan pengalamannya kalau dulu pernah pakai ini nih, pernah pakai PSU ini. Nah, dia tuh pakainya untuk prosesor A8 7500. Jadi prosesor AMD. Sebelumnya katanya aman dipakai tanpa VGA card guys. Nah, kemudian dia coba pasang VGA card yaitu pakai RX 550. Kemudian 3 bulan setelah pasang VGA card itu, VGA cardnya langsung artefak guys, tapi prosesornya aman katanya gitu. Nah, itu pengalaman dari seorang YouTuber juga seperti itu. Nah, jadi gimana menurut kalian guys PSU ini? Memang sih banyak yang bilang jelek, tapi ada juga beberapa yang bilang bisa awet ya, setahun, ada bahkan 3 tahun awet. Oke, jadi kesimpulannya untuk power supply ini menurut aku ini bisa kamu beli kalau misalkan budgetmu tipis ya, tapi untuk sementara aja, jangan lama-lama sebelum kamu beli PSU yang bagus gitu ya. Dan kalau misalkan kamu pakai VGA card itu jangan beli yang ini, karena memang kalau misalkan pakai power supply ini nggak recommended kalau kamu pakai VGA card ya. Entah mau yang pakai pin power atau yang nggak pakai pin power, itu mending jangan dicoba aja ya. Terus karena untuk power SATA-nya itu cuma 1, jelas kalau misalkan kamu pakai power supply ini kamu hanya bisa pakai 1 storage ya, kecuali mungkin kalau misalkan motherboardnya itu ada slot NVMe. Nah, itu kamu bisa pakai 2 storage, 1 SATA dan 1 NVMe, karena ini cuma punya 1 power SATA doang. Kemudian karena power processor itu cuma 4 pin doang, jadi ini sangat tidak recommended kalau kamu rakit PC generasi terbaru, karena kebanyakan generasi terbaru itu motherboardnya itu sudah pakai 4 pin untuk power prosesornya ya. Jadi ini bisa jadi pilihan kalau misalkan kamu bikin rakitan PC yang jadul ya,
kayak generasi ketiga, keempat gitu ya, keempat, ketiga, dan yang nggak pakai VGA card. Oke, jadi mungkin itu aja sih menurut aku untuk power supply Varo Kronos 500 watt ini. Namanya Kronos. Jadi kalau kamu main game God of War, jadi Kronos ini nama kakeknya Kratos ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari power supply low budget untuk rakitan PC carry nya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di videoku yang lainnya. So treat the worst of times just like a test.